Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa qurratu a'yunina, sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati para sepuh lan bini sepuh, para pejabat pemerintahan, para pejabat takmir masjid, tim pelaksana acara pada malam hari ini, tim hadrah, serta yang khusus yang kami hormati dan kami muliakan guru kami Al-Habib Abdurrahman Fahmi Assegaf. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat membimbing kita untuk selalu di dalam koridor jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belum ngantuk ya? Belum. Sampai jam 12 kuat? Jenengan kuat, saya semaput. Berdiri sampai jam 12. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, yaitu bulan yang dimana bulan tersebut menjadi mulia berkat lahirnya manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa sih Allah enggak ngelahirkan Nabi Muhammad di bulan haram? Kenapa Allah enggak lahirkan Nabi Muhammad di bulan Muharram? Kenapa enggak ngelahirkan Nabi Muhammad di bulan Rajab, di bulan Jumat, di bulan Dzulhijjah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ngelahirkan Nabi Muhammad di bulan-bulan yang biasa? Kenapa sih nunjukkan bahwa saya satu bulan yang biasa, Rabiul Awal, tapi ketika manusia paling sempurna dilahirkan, ditaruh di bulan yang biasa, maka bulan yang biasa bisa menjadi bulan yang mulia. Berkat siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita menjadi umat yang mulia sesuai firman-Nya Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang aku keluarkan kepada manusia. Kita bisa menjadi sebaik-baik umat tak lepas berkat sosok Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, para ulama ahli tafsir mentafsirkan ayat daripada kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kira-kira yang dimaksud dari kata kuntum, kalian, itu siapa aja? Maka ada 3 pendapat daripada ulama ahli tafsir. Mereka pertama mengatakan lafadz kuntum, kalian, itu adalah para sahabat yang ikut hijrah Nabi ke kota Madinah, yaitu kaum muhajirin, sama sahabat Nabi yang membantu dakwahnya Nabi di Madinah, atau kaum Ansor. Kaum muhajirin dan kaum Ansor, merekalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, menurut pendapat ahli tafsir yang pertama. Pendapat ahli tafsir yang kedua mengatakan kata kuntum, kalian, ini adalah semua umat Nabi Muhammad SAW, tapi dengan syarat dia ngerjakan daripada ayat selanjutnya, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian bisa menjadi sebaik-baik umat, syaratnya apa? Kerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Maka bisa menjadi label sebaik-baik umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat ketiga ini pendapat yang menguntungkan kita. Pendapat yang memasukkan kita menjadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Yaitu apa katanya ahli tafsir? Pendapat yang ketiga yaitu kullul ummati Muhammad. Semua umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad yakturu istijabatal Islam. Mereka paling banyak di dalam menerima ajaran Islam, dan umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak di dalam menerima kesaksian daripada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bisa menjadi umat yang mulia
tak lepas sosok manusia paling mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, bahkan Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, banyak sekali riwayat, banyak sekali ayat Quran yang menandakan bahwasanya Allah menjunjung tinggi dan memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya ayat yang mungkin kula kalian jenengan sudah hafal, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekarang kula nembe tanglet. Ketika Allah merintahkan ayat salat, Allah ikut salat napa mboten? Saya ulangi. Ketika Allah merintahkan ayat salat, Allah kira-kira ikut salat napa mboten? Mboten. Ketika Allah merintahkan ayat puasa, Allah ikut puasa napa mboten? Mboten. Ketika Allah memerintahkan zakat, haji, Allah enggak ikut ibadah tersebut. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah ikut, bahkan menaruh zatnya di awal. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat sama Nabi Muhammad. Ibadah lain Allah perintahkan, tapi Allah enggak ikut ngerjakan. Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah ngerjakan, bahkan naruh zatnya di awal ayat sebagai bukti bahwasanya yang disolawati manusia paling agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, para ulama ahli bahasa, para ulama ahli nahwu menjelaskan kata yushollun, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Yushollun dalam ilmu nahwu adalah fi'il mudhari', berarti sedang atau akan dikerjakan. Maka para ulama mentafsirkan lafadz yushollun dengan kata arti senantiasa atau selalu bersolawat. Berarti dari ayat ini turun sampai nanti hari kiamat, Allah dan para malaikat senantiasa selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bentuk apa? Allah begitu menjunjung tinggi, Allah begitu memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang lafadznya, isinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui perantara lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis qudsi. Kalau hadis dari Nabi Muhammad, lisannya, isinya dari Nabi Muhammad. Tapi kalau hadis qudsi, isinya dari Allah, tapi melalui perantara Nabi Muhammad. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta. Laulaka ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidaklah aku ciptakan dunia dan seisinya. Berarti surga ada untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga ada untuk manusia-manusia yang iman dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraka ada persembahan Allah buat Nabi Muhammad untuk siapa? Untuk manusia-manusia yang enggak beriman dan benci kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia, bumi ini ada karena apa? Untuk ditinggali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita umatnya ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk mencintai dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai, semua ini ada berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua ini ada, alam semesta adalah persembahan Allah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, laulaka ma khalaqtud dunya wa ma fiha, khalaqtul asya li ajlik wa khalaqtuka li ajli. Aku ciptakan segala sesuatu, kata Allah, itu hanya untuk dirimu wahai Muhammad, wa khalaqtuka li ajli, dan aku ciptakan engkau wahai Muhammad karena keinginanku Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ini adalah tanda cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk di bulan Rabiul Awal, kita harus merasa gembira. Kita harus merasa senang melebihi bulan-bulan lain. Karena apa? Dengan adanya bulan Rabiul Awal, kita mengenal Islam. Dengan adanya tanggal 12 Rabiul Awal, kita tahu Islam itu seperti apa. Dengan adanya 12 Rabiul Awal, lahirnya manusia paling sempurna, kita tahu gimana sih akhlak yang paling baik dan gimana sih akhlak yang paling mulia dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan pernah disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari dan juga disebutkan di dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ulama kaliber internasional di Mekah, yang mana disebutkan ketika itu paman Nabi Sayyidina Abbas dari pulang ke rumah kemudian tertidur, dan di dalam tidurnya bermimpi bertemu saudaranya yaitu Abu Lahab. Maka Sayyidina Abbas tanya, "Kaifa haluk?" Wahai saudaraku Abu Lahab, gimana sih keadaanmu? Maka Abu Lahab menjawab, "Wahai Abbas, ya aku di neraka. Aku disiksa sama Allah dengan siksaan yang pedih. Tapi karena satu hal, ketika itu aku lagi duduk di dalam rumah, tiba-tiba budak perempuanku datang, namanya Sa'labah, namanya Thuwaibah. Tiba-tiba Thuwaibah datang kepadaku dengan dia memberi kabar gembira bahwasanya anaknya Abdullah sudah lahir, namanya Muhammad. Maka karena kabar gembira yang dibawa oleh budak perempuanku, maka saking gembiranya mendengar keponakanku lahir, aku merdekakan Thuwaibah, budak perempuanku. Maka karena satu hari aku bergembira dengan hari lahirnya Muhammad, maka di neraka setiap hari Senin diringankan siksaanku, dari ujung-ujung jariku keluar air, ada lagi riwayat keluar susu. Karena apa? Sekali seumur hidup aku merasa gembira atas lahirnya Muhammad. Lantas gimana kulon jenengan? Seumur hidup kita merasa gembira atas Nabi Muhammad, bahkan seumur hidup kita cinta dan bertambah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang akan Allah beri kepada kita? Wong orang kafir Abu Lahab benci Nabi Muhammad, dakwahnya dicaci maki, fisik diserang, tapi karena bahagia dengan hari lahir Nabi Muhammad, diringankan siksaannya setiap hari Senin. Lantas gimana kita yang umatnya, yang kita ngerjakan sunahnya, baca sholawat terus menerus kepada beliau, kelak apa yang akan Allah beri kepada kita? Jadi kalau kalian jenengan masuk bulan Rabiul Awal harus lebih. Yang suami di luar bulan Rabiul Awal sarapannya tahu sama tempe, masuk Rabiul Awal gantilah ayam, daging kambing. Apa? Ngerasa gembira. Karena apa? Di bulan ini kita tahu syariat Islam, dan di bulan ini kita bisa mengenal sejarah manusia paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang Maulid Simtud Duror yang tadi kita baca, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menulis Maulid Simtud Duror tadi atas dasar cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga disebutkan di situ, yafnaz zaman wa fihi ma lam yusofi. Kita mau duduk, kita mau nongkrong bahas Nabi Muhammad terus menerus, sebulan full, setahun full. Katanya Habib Ali apa? Yafnaz zaman wa fihi ma lam yusofi. Zaman akan terus berlalu, tapi Nabi Muhammad nggak akan bisa selesai disifati. Karena apa? Begitu banyak kemuliaan, begitu banyak sifat agung yang ada pada zat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kata Habib Ali, wa syama'ilihi allati hiya ahsanus syama'il. Bentuk tubuhnya, sifatnya, tata caranya dalam berbicara, hiya ahsanus syama'il, adalah paling indahnya bentuk, paling indahnya fisik,
dan paling indahnya tata cara dalam berperilaku. Jadi kalau jenengan mau duduk bahas Nabi Muhammad 2 tahun punya rutinan gak akan selesai. Jenengan sampai punya cucu gak akan kelar. Karena apa? Yafnaz zaman wa fihi ma lam yusofi. Begitu banyak, semakin digali akan semakin banyak kemuliaan yang ada pada zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Habib Ali menyebutkan walaisa yushabihu hadza sayyida fi khalqihi wa akhlaqihi bashar. Enggak ada satupun manusia yang bisa menyamai sejajar sama akhlak dan bentuk ciptaannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jenengan punya teman, jenengan punya kenalan manusia paling tampan, gak ada apa-apanya sama Nabi Muhammad. Jenengan punya suami, ya Allah suamiku, engkau tampan sekali, gak ada apa-apanya sama Nabi Muhammad. Para ulama itu ngasih analogi, ngasih gambaran, Nabi Yusuf itu diibaratkan bulan purnama. Bahkan sampai di Quran disebutkan di tafsir, saking gantengnya Zulaikha ngajak teman-teman arisannya perempuan, diajak diundang makan ke rumahnya Zulaikha. Zulaikha ini istrinya menteri di Mesir. Disuruh duduk, dikasih peso sama apel. Ketika teman-temannya Zulaikha ini lagi asik motong apel, Nabi Yusuf disuruh lewat. Ini temannya Zulaikha, ibu-ibu motong apel pakai peso, Nabi Yusuf lewat, ngelihat tetap sama motong, bahkan sampai dikatakan di tafsir mereka motong jari-jari mereka tanpa merasakan sakit. Jadi ketika motong apel Nabi Yusuf lewat tetap motong hingga jari-jari mereka terpotong. Karena apa? Tampannya luar biasa. Tapi para ulama mengibaratkan Nabi Yusuf tampannya kayak bulan purnama, Nabi Muhammad tampannya kayak matahari. Nabi Yusuf itu dikasih separuh ketampanan, separuh sisanya dibagi-bagi. Nabi Muhammad enggak, dikasih utuh seluruh ketampanan. Ketika Nabi Yusuf diibaratkan bulan purnama, maka Nabi Muhammad ibarat matahari. Sekarang kulo nembe tanglet. Jenengan bapak-bapak sama ibu-ibu. Kalau lihat matahari lama kuat apa kuat? Lihat matahari lama kuat atau enggak kuat? Enggak kuat. Karena apa? Sangat terang. Kita ngelihat matahari 10 menit, 5 menit, ya kirim salam, buta matanya. Tapi jenengan lihat bulan purnama, lama kuat atau kuat? Nah sama, Nabi Muhammad diibaratkan matahari karena apa? Begitu cahaya yang terang, sosok yang begitu berwibawa. Bahkan dikatakan di dalam hadis ketika Nabi Muhammad duduk sama para sahabat yang besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, mereka menundukkan pandangan, gak berani melihat wajahnya Nabi, hingga dikatakan di hadis, saking mereka menghormati Nabi Muhammad, hingga burung menempel di atas kepala mereka, dikira dahan pohon. Makanya kalau jenengan cari riwayat sahabat yang jelaskan bentuk fisik Nabi, rata-rata para sahabat yang masih kecil. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar, gak ada sahabat-sahabat yang besar. Karena apa? Ketika mereka menatap langsung wajah Nabi Muhammad, mereka merasakan satu kewibawaan yang besar dan mereka merasakan satu pancaran sinar yang dahsyat yang mereka gak akan kuat menatap wajah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang lama. Jadi memang Nabi Muhammad ini sosok yang luar biasa. Gak akan ada bisa satupun manusia sama jejer sederajat akhlak dengan Nabi Muhammad dan sejajar sama bentuk fisiknya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala yakifu ahadun min asrari hikmatillahi min khalqihi wa khuluqihi ala ainin wala bashar, ala ainin wala athar. Dan gak ada satupun manusia yang bisa mereka menggali, mencari rahasia-rahasia hikmah Allah dari akhlaknya Nabi, dari bentuknya Nabi, entah secara langsung
atau hanya secara napak tilas. Jadi kita mau nyari rahasia lewat Nabi Muhammad nggak akan bisa. Karena apa? Begitu tersimpan dengan rapat dan hanya manusia-manusia beruntung yang dia bisa melihat, bahkan bisa mendapatkan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Habib Ali menyebutkan di dalam maulid yang lain, tashwigan lisami'in min khawasil mu'minin wa tafrihan lil muta'alliqina bihadzal nurul mubin. Jangan takut para pendengar ketika disebut namanya Nabi Muhammad, tashwigan, mereka akan merasa rindu. Jenengan tuh kalau ngaku cinta sama Nabi, ketika disebut namanya Nabi, minimal hati saya kalian jenengan bergetar atau timbul gelisah. Itu cinta paling dasar. Cinta paling dasar. Disebut namanya Nabi, hati kita gelisah, tiba-tiba jadi rindu. Ini cinta paling dasar. Nah, ketika para perindu mendengar Nabi Muhammad SAW, mereka akan rindu, dan rindu tadi lama kelamaan akan menghilang karena mereka selalu ingat dan membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerinduan ini min khawasil mu'minin, khusus bagi orang-orang yang beriman. Kok dia disebut namanya Nabi nggak bergetar hatinya, nggak timbul gelisah? Cek dulu imannya. Karena katanya Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahibba alayya min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Gak akan sempurna imannya seseorang kecuali dia mencintai aku, kata Nabi Muhammad, melebihi dia mencintai orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Jadi kalau kita belum ada dasar cinta sama Nabi Muhammad, perlu kita cek iman kita. Tashwigan lisami'in min khawasil mu'minin. Jenengan mau dapat resep hidup bahagia, apa katanya Habib Ali? Wa tafrihan lil muta'alliqina bihadzal nurul mubin. Orang yang mau hidupnya gembira, mau hidupnya senang, jadikan dirinya ada ta'alluq, jadikan dirinya ada keterikatan dengan baginda Nabi Muhammad, maka hidupnya akan selalu bahagia. Kalau saya berbuat seperti ini, kira-kira Nabi ridho atau enggak? Kalau saya berbuat seperti ini, kira-kira Nabi luka atau enggak? Kalau saya berbuat seperti ini, kira-kira Nabi cinta atau enggak? Jadikan semua kegiatan kita ada ta'alluq, ada keterikatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu resep jenengan bakal hidup dalam keadaan bahagia. Jelas ya? Terakhir. Kadang ada beberapa orang, ini memang sebetulnya bukan zamannya bahas ini. Pembahasan ini marak-marak 2-4 tahun yang lalu. Tapi ini mulai dimunculkan lagi, jadi saya bahas sedikit. Ada oknum-oknum yang mengatakan kita nggak perlu merayakan hari kelahiran Nabi. Ada oknum-oknum yang bilang, buat apa merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Gak ada di zaman Nabi, gak ada dalilnya. Tadi sudah kita bahas, ketika Abu Lahab dapat kabar dari budaknya, maka karena merasa gembira, dia merayakan hari kelahiran Nabi dengan apa? Bebaskan budak. Jadi duduknya kita di sini, ini adalah salah satu metode, salah satu cara kita merayakan hari kelahiran Nabi. Salah satu cara kita berbahagia dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya duduk, baca zikir, baca sholawat sama Nabi. Abu Lahab merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad, ngerasa bergembira, tapi caranya nggak sama kayak kita. Caranya apa? Merdekakan budak. Ketika Nabi Muhammad ditanya, wahai Nabi Muhammad, kenapa sih engkau di hari Senin dan Kamis berpuasa? Apa katanya Nabi? Fi yaumil itsnin wulidtu. Di hari Senin aku dilahirkan. Kira-kira Nabi
ngerayakan nggak hari kelahirannya? Ngerayakan. Caranya apa? Beda, pakai puasa. Di hari Senin aku dilahirkan, di hari Kamis pahala 1 minggu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku ingin pahala tersebut sampai kepada Allah wa ana shaimun, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Saya kasihlah terakhir dalil. Dalil penting. Kira-kira apakah salah sih kita duduk seperti ini? Merayakan kelahiran Nabi Muhammad, bergembira atas lahirnya Nabi. Dalilnya yaitu surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dialog antara Nabi Isa dengan murid-muridnya, Hawariyin. Ketika itu, mohon maaf, bukan surat Maryam tapi surat Al-Maidah. Ketika itu murid-muridnya Nabi Isa bilang sama Nabi Isa, "Wahai Nabi Isa, mintakan sama Allah makanan. Doa sama Allah, mintalah hidangan dari langit." Maka Nabi Isa berdoa, "Allahumma ya Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka farzuqna wa anta khairur razikin." Ya Allah, wahai Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan bagi kami hidangan dari langit. Yang mana hari turunnya hidangan tersebut takunu lana idan, akan kami jadikan hari raya untuk kami dan orang-orang yang akan datang. Para ulama ahli tafsir mengambil kesimpulan hari lahirnya atau hari turunnya makanan yang didoakan oleh Nabi Isa atas permintaan murid-muridnya, hari turunnya makanan tadi dijadikan hari raya. Kira-kira makanan sama baginda Nabi Muhammad, manusia sama makanan mulia mana? Manusia sama makanan mulia mana? Mulia manusia. Makanan mau 800.000 harganya, yang namanya makanan mohon maaf, masuk ke mulut ya keluarnya jadi kotoran. Tapi ayat tadi jelaskan hari turunnya makanan dari langit dijadikan hari raya. Lantas misal, walaupun nggak kita lakukan, misal tanggal 12 Rabiul Awal kita jadikan hari raya Islam, salah atau enggak? Hari lahiran Nabi Muhammad kita jadikan hari raya, salah atau enggak? Enggak salah. Walaupun enggak kita jadikan hari raya. Wong dijadikan hari raya aja enggak salah, apalagi ketika kita betul-betul berbahagia dan memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk cinta Nabi enggak butuh dalil. Untuk menghormati Nabi enggak butuh dalil. Untuk mengagungkan Nabi Muhammad enggak butuh dalil apapun. Jenengan suami sama istri, mau cinta istri, nyari dalil atau enggak? Enggak rabi-rabi akhirnya. Kira-kira dalil saya mencintai istri saya apa ya? Enggak selesai. Kita mau cinta Nabi, enggak butuh dalil, butuh bukti. Tunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya kita layak mencintai Nabi Muhammad dan layak mendapatkan cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk umat sebaik-baik umat dan kelak dijadikan di dalam hati kita bibit-bibit cinta dan selalu menambah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga keluarnya kita dari tempat ini, selesainya kita dari acara ini, dihapuskan semua dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa orang tua kita, yang punya jodoh cepat diselesaikan, yang punya jodoh cepat, yang belum punya jodoh cepat dicarikan jodohnya, yang rezekinya seret Allah lancarkan, yang punya hutang segera Allah lunaskan, yang aminnya sing amine banter kula dongake utange lunas. Oh ternyata orang sini banyak utangnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wal afu minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.